Halo Talkers, welcome back. Hai Talkers, aku Izatir. Di sini aku akan memandu jalannya podcast pada episode kali ini. Eits, tapi sebelum itu aku mau nanya nih, gimana kabar kalian yang ada di rumah? Aku harap kalian berada dalam keadaan yang sehat selalu dan baik selalu. Karena aku beserta tim yang ada di sini juga dalam keadaan yang baik dan juga sehat, serta selalu menaati protokol kesehatan yang ada. Oke Talkers, pada episode We Talk To kali ini kita berada di BRI World Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar quality student. Kalau mendengar dua kata tersebut, gak afdol nih rasanya kalau kita gak bahas tentang seluk-beluk how to become a quality student. Terus kira-kira apa sih tips and trick untuk bisa menjadi quality student? Terus nih ya, kira-kira kita semua yang ada di sini bisa gak sih jadi quality student? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang sudah ada di benak kalian tentunya sudah kami rangkum dan akan kami tutas kumpas pada episode kali ini oleh narasumber yang sangat spektakuler. Beliau merupakan salah satu alumni S1 Manajemen yang sangat berprestasi dan juga aktif dalam organisasi. Yang pastinya beliau memiliki cerita-cerita menarik yang patut dikaji di dunia perkuliahan saat ini. Berikut ini akan saya sampaikan sekilas CV dari narasumber spektakuler kita. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, beliau merupakan alumni S1 Manajemen dengan gelar cum laude dengan IPK tertinggi 3,97. Membacanya saja saya sudah merinding teman-teman. Beliau juga memenangkan beberapa perlombaan seperti runner-up mahasiswa berprestasi Universitas Jember dan masih banyak yang lainnya. Selain berprestasi, beliau juga aktif berorganisasi loh. Ada banyak sekali pengalaman yang beliau tekuni selama di masa perkuliahan. Contohnya, seperti Bendahara Generasi Baru Indonesia powered by Bank Indonesia. Selain itu juga beliau pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen pada tahun 2019. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman menarik yang ditekuni oleh beliau. Wah, dari pemaparan CV barusan dapat disimpulkan bahwa narasumber kita memang merupakan orang yang spektakuler, bukan? Bisa dilihat dari pencapaian-pencapaiannya yang selama masa kuliah itu benar-benar sangat-sangat banyak, teman-teman. Selain menjadi mahasiswa berprestasi, Kak Tika juga aktif dalam berorganisasi. Yuk langsung aja kita sambut, ini dia Kak Rizky Atika Salsabila Iva Bianca Putri SE. Halo Kak Tika. Halo Iza. Selamat siang. Selamat siang. Kabarnya Kak Tika? Alhamdulillah Iza, senang banget ya ketemu sama teman-teman HMJM di sini. Jadi kayak berasa mahasiswa S1 lagi nih ya. Oke, mungkin sebelum kita bahas lebih dalam lagi nih ya Kak Tika tentang quality student. Boleh nggak sih Kak Tika say hi dulu dong ke teman-teman Talkers yang ada di rumah, sekaligus perkenalan lah gitu ya. Baik, halo Talkers, salam kenal ya, namaku Atika dan senang banget bisa ketemu sama kalian semua. Semoga bincang-bincangku sama Iza nanti bisa memberikan insight baru buat Talkers semua yang ada di rumah. Oke, salam kenal ya teman-teman Talkers yang ada di rumah. Gini nih Kak Tika, boleh nggak sih diceritakan dulu akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Kak Tika? Oke, thank you Iza. Untuk saat ini aku sekarang menjadi master teacher di Ruang Guru. Terus kemudian aku juga ngisi nih part-time ngajar di beberapa SMA dan juga SMP yang ada di Jember. Dan tentunya juga lanjut di S2 di UNED juga nih. Jadi ketemu lagi ya dengan fakultas tercinta nih. Oke, berarti dari S1 Manajemen Universitas Jember lanjut lagi S2 di Universitas Jember. Betul. Mungkin memang jiwanya memang Jember banget ya. Iya, Jember banget udah ya. Oke. Itu tadi teman-teman perkenalan singkat nih ya dari
Kak Tika. Saya ini penasaran banget loh Kak Tika. Bisa diceritakan nggak sih motivasi Kak Tika untuk bisa sampai di titik seperti ini tuh apa sih Kak? Dan coba diceritakan perjuangan Kak Tika dari nol sampai sekarang di titik yang wah hebat deh pokoknya. Bisa diceritakan ke Talkers yang ada di rumah. Oke, jadi makasih ya Iza ya. Sebenarnya aku juga masih nggak hebat-hebat banget sih ya. Di luar sana tuh banyak banget yang lebih hebat gitu ya. Jadi emang di atas langit selalu akan ada langit yang lebih tinggi gitu. Cuman karena aku berkesempatan ya teman-teman untuk ini ya sharing bersama Talkers yang ada di rumah. Jadi oke deh aku ceritain gimana sih perjuangan dan perjalananku mulai dari S1 sampai saat ini gitu. Nah, sebelumnya mungkin ngobrol dulu ya terkait dengan motivasi. Nah, kalau teman-teman manajemen pasti udah nggak asing ya Iza ya sama yang namanya teori motivasinya Maslow. Nah, teori motivasi Maslow nih ada salah satunya yang terkait dengan self esteem sama self actualization ya. Nah, kalau kita ngomong self esteem nih, kita ngomongin bahwa kita itu berupaya menghargai diri kita sendiri, menghargai apa kira-kira potensi kita. Dan kemudian itulah yang kemudian menjadi motivasi kita untuk bisa maju dan berkembang. Nah, sedangkan nih kalau self actualization, kita sadar atas potensi yang kita miliki. Jadi sayang dong kalau misalkan kita udah punya potensi tapi nggak kita gunain gitu. Jadi itu mungkin salah satu motivasi yang bener-bener ya, katakanlah motivasi intrinsik lah dari diriku sendiri untuk bisa maju. Nah, sedangkan memang motivasi itu nggak jauh-jauh dari rootsnya ya. Rootsnya apa? Balik lagi adalah dari keluarga. Mungkin itu sih Iza. Jadi harus ada tetap support system ya yang membuat kita untuk bisa bertahan mulai dari ya masa-masa struggle ya sampai saat ini. Dan aku rasa semuanya pasti akan selalu mengalami hal itu ya, mulai dari masa rasanya susah banget, rasanya kayak kok rasanya aku nggak fit in this environment gitu ya. Cuman tapi lama-lama kalian akan adaptasi sendiri gitu. Nah, itu sih menurutku yang akan selalu kita lewati dalam perjalanan hidup kita gitu. Dan kalau cerita dari nol kayaknya nggak bakal selesai ya sampai podcast ini. Iya. Jadi kalau dari dulu pas aku manajemen S1 manajemen ya, aku emang join beberapa organisasi. Awalnya aku ikut KSPE nih. KSPE kenapa? Karena aku pingin nulis, pinter nulisnya dulu. Nah, jadi aku dari awal pingin punya fondasinya itu. Terus yang kedua, kenapa aku ikut HMJM? Karena selain aku dulu ketua angkatan nih teman-teman, jadi ketika di HMJM aku bisa lebih dekat dengan teman-teman, lebih dekat sama dosen juga. Jadi yang menjadi tugasku itu bisa lebih gampang gitu sih. Jadi ya itu bentuk pengabdian juga ya di HMJM. Kita kan di HMJM nggak dibayar ya dulu ya. Iya betul banget. Tapi kita memberikan something buat teman-teman gitu ya. Kita meluangkan waktu kita gitu buat kemudian ya udah deh aku ngabdi, aku bikin proker gitu. Jadi ya itu menurutku agak sedikit membuat diriku seneng aja sih gitu, karena kita bisa giving something to anyone gitu. Nah, mungkin itu aja sih Iza, sampai akhirnya aku lulus dan alhamdulillah ya bisa mendapatkan IPK tertinggi tadi itu dan sekarang bisa lanjut S2. Doain ya semoga bisa jadi dosen juga. Amin. Aku doakan yang terbaik buat Kak Tika deh. Oke, thank you Iza. Oke, tadi tuh sempat disebutkan ada banyak kegiatan-kegiatan yang Kak Tika lalui ya semasa perkuliahan. Aku penasaran deh Kak Tika, gimana sih caranya memanage waktu antara non-akademik dan juga akademik? Oke, baik. Terima kasih ya pertanyaan Iza. Ini sebenarnya pertanyaan yang mungkin nggak akan bisa aku jawab kalau dulu ya, waktu masa S1 nggak akan bisa aku jawab gitu. Karena aku akan juga, gimana ya rasanya ngatur waktu itu agak sedikit struggle juga ya. Tapi aku berusaha ngatur waktu itu dengan membuat yang namanya jadwal nih teman-teman. Jadi tiap hari apa yang mau aku lakukan mulai dari bangun tidur sampai aku tidur itu aku jadwal. Jadwalnya itu juga lumayan rinci kalau kata aku, jadi mulai jamnya, terus kemudian nanti aku akan ketemu siapa gitu. Jadi emang udah aku alokasikan waktuku untuk aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, itu membuat kalian akan punya planning gitu. Kalau misalkan ternyata ada kegiatan-kegiatan di luar itu yang memang mengharuskan aku meluangkan waktu, ya aku coba pikirkan nih kira-kira oke, berarti ada agendaku yang
harus aku move gitu. Nah, cuman konsekuensinya adalah kalau kamu udah nge-move agenda, berarti kamu harus mengganti agenda itu di waktu yang lain gitu. Nah, kalau kita masa organisasi dulu nih ya Iza ya, pasti yang namanya rapat tuh kan juga kayak gak ada jedanya ya. Apalagi aku kalau dulu yang namanya wakil tuh kan harus mendampingi hampir almost all proker gitu ya. Jadi kalau yang namanya rapat-rapat, terus kemudian evaluasi, kadang pernah sampai jam 1 dini hari juga gitu ya. Itu rasanya kayak ya kadang capeknya capek banget gitu ya, cuman yang namanya akademik itu tetap harus nomor 1 karena kita tujuannya kuliah adalah untuk lulus gitu ya, bukan untuk mengikuti organisasi gitu. Jadi tetap in mindku adalah aku harus lulus tepat waktu gitu. Jadi secapek apapun aku organisasi, tujuanku utama adalah lulus kuliah tepat waktu. Jadi bener-bener udah aku mindsetin tuh gitu. Jadi target itu perlu sih Iza. Oke Talkers, itu tadi tips and trick gimana sih caranya memanage waktu antara akademik dan juga non-akademik. Aku mau nanya nih Kak Tika, dalam mencapai tujuan, kan tadi kan sempat disebutkan ya, kalau di kuliah ini tujuannya ya akademiknya gitu kan. Itu ada nggak sih dalam mencapai tujuan sempat ada hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan gitu Kak Tika? Ada ya pasti. Oke. Ya pasti ada sih ya, namanya kita berjuang itu pasti udah ada efek-efek dari luar diri kita ya, di luar diri kita yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, kalau berkaitan ngomongin tentang kontrol nih ya sama pengaruh internal eksternal, itu aku pingin menghubungkan sama salah satu variabel penelitianku sebenarnya Iza. Ada yang namanya variabel locus of control nih. Nah, jadi variabel of control ini adalah kemampuan kita untuk mengendalikan hal-hal di luar diri kita, pengendalian diri. Jadi setiap orang itu pasti punya pengendalian diri yang berbeda. Ada yang punya pengendalian diri yang kuat, artinya dia benar-benar yakin sama dirinya. Gagal, sukses itu karena dirinya sendiri. Tapi ada juga orang yang mungkin pengaruh dari luar itu sangat ngefek banget buat dia. Jadi kadang sometimes ada distraksi dikit dia udah semangat gitu, atau dia ada hal yang membuat dia sedih dikit udah langsung terpuruk banget gitu. Nah, jadi yang namanya perjuangan itu pasti ada pengaruh internal sama eksternal. Jadi bener-bener kayak pastilah ada yang namanya pengaruh buruk dari luar itu Iza. Oke. Dari pengaruh-pengaruh buruk yang dari luar itu, gimana sih caranya Kak Tika untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu yang tidak diinginkan lah ya? Oke. Jadi misalkan kalau kita ngomong pengaruh ya, pengaruh dari eksternal nih, biasanya kalau nggak dari lingkungan, ya pasti ya lingkungan ini bisa sosial, bisa ekonomi, bisa luas ya, sosial ekonomi lah katakanlah gitu. Jadi kalau kita ngomongin pengaruh sosial, jadi tempat di mana kamu ada sekarang itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap diri kamu. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang bilang tempatkan diri kamu dalam circle yang bisa membuatmu berkembang. Ya kan, ketika pengaruh itu adalah pengaruh dari sosial, dari segi sosial yang terus kemudian sifatnya buruk, mungkin kamu harus step backward dari circle itu. Kenapa? Karena mungkin yang kamu rasakan akan kehilangan, tapi pada saat ini aja. Tapi kamu invest di masa depan. Ketika kamu keluar dari suatu circle pertemanan yang katakanlah toxic nih ya, kamu akan nge-save your future you di masa depan, dan dirimu di masa depan pasti akan berterima kasih ke kamu saat ini. Oke deh, mungkin kamu sedih saat ini, tapi next pasti kamu akan berterima kasih karena kamu udah keluar dari segi itu, dari circle itu ya. Kamu bisa lebih berkembang, lebih bisa mengenali dirimu sendiri, dan ya semua yang emang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Kalau kita belajar manajemen resiko itu nggak akan dapat dihilangkan, tapi resiko itu bisa diminimalisir. Jadi ketika kalian memang mau menghilangkan pengaruh buruk itu, pikirkan dulu jalannya kayak gimana, terus pikirkan resikonya, terus ya udah hadapi aja. Kalau katanya Taylor Swift nih, you have got nothing to fear gitu. Kamu nggak punya alasan buat takut, buat afraid gitu ya. Sorry, bukan fear ya, afraid. You have got nothing to afraid gitu. Jadi kayak ya udah lakukan aja yang menurutmu benar gitu. Ikuti kata hatimu. Hilangkan pengaruh buruk itu buat saving yourself gitu. Jadi ya namanya hidup ya, harus ada yang harus di catch, ada yang harus di release gitu. Jadi ya semuanya tentang pengorbanan aja sih.
Oke, itu dia talkers nih ya, tips and trick buat kalian yang sekiranya bingung aku keluar nggak ya dari toxic ini, ketoksikan ini. Iya. Ya. Nggak usah takut, ikuti aja apa kata hatimu yang menurut kalian benar, udah ikuti aja. Itu ya Kak Tika. Iya, betul banget Iza. Kak Tika pernah nggak sih ngerasa burnout? Kan sekarang lagi zaman bukan zaman ya, emang kalau masa kuliah udah aduh capek banget, Iya. burnout gitu. Pernah nggak Kak Tika ngerasa burnout? Pernah banget ya. Kayak semuanya tuh lagi apa ya, mau ngapain aja tuh kayak agak capek gitu ya, kayak rasanya kayak pingin nangis aja gitu ya, mau berangkat kuliah itu kayak gitu ya, kayak rasanya di our shoulders ini kayak berat banget gitu ya. Ya itu rasanya tanda-tanda kita butuh healing gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak kita butuh waktu sejenak untuk take a break gitu ya. Ya menurutku giving yourself a break itu bukan hal yang salah gitu, karena dalam keseharian kita akan selalu dihadapkan pada pola-pola yang sama, dan terkadang dengan pola-pola yang sama itu kita akan mengarah pada yang kita sebut dengan kejenuhan. Nah ketika kita udah dalam masa kejenuhan, sometimes akhirnya kita nggak bisa optimal melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, ya kan? Jadi kalau kalian udah ngerasa capek banget, kalau kalian paksain malah apa jadinya? Berantakan kan? Nah makanya ketika aku menghadapi burnout ini, aku udah mulai memberikan sinyal, tubuhku biasanya udah mulai memberikan sinyal-sinyal nih, kayak agak sedikit meriang kah, atau kadang pikiran tuh dicoba untuk fokus tuh susah banget. Jadi akhirnya aku untuk mencari cara nih Iza, buat kemudian apa sih yang harus aku lakukan ketika aku sudah menghadapi si burnout ini. Udah pasti pernah lah yang namanya burnout itu Iza. Oke, dari yang dikatakan oleh Kak Tika barusan, pernah burnout ya pernah, seneng-senengnya juga iya gitu kan. Gimana sih Kak cara ngatasi burnout ini? Boleh dikasih tahu dong talkers yang ada di rumah. Mungkin yang ada di rumah juga ngerasa burnout, capek gitu. Bener, iya. Nah jadi kalau misalkan aku menghadapi burnout nih ya Iza ya, ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Nah aku tuh suka jalan sama diriku sendiri. Iya, jadi kayak mungkin beberapa temen harus butuh temen atau partner buat kemudian healing atau jalan-jalan gitu ya. Cuman kalau aku sendiri, aku akan lebih suka untuk keluar dengan diriku sendiri, jalan-jalan kemanapun deh, bisa ke mall kah, atau sekedar ke kafe kah, meskipun pesennya cuma minum satu doang gitu ya. Terus kemudian atau sekedar ya jalan aja gitu, jalan tiap pagi gitu. Nah itu adalah salah satu caraku untuk menghilangkan burnout itu. Jadi aku benar-benar mengenali diriku, apa yang aku rasakan, terus kemudian aku merasa bahwa thank you ya badan udah kuat sampai hari ini gitu. Dan ketika aku benar-benar ngerasa burnout, aku biasanya cari alasan kenapa sih aku bisa se-burnout ini, kenapa sih aku bisa secapek ini gitu. Kalau misalkan itu bisa aku minimalisir, akan aku minimalisir sih. Karena akhir-akhir ini aku merasa bahwa gak baik buat memaksakan dirimu dan membuat dirimu sebegitu capeknya. Jadi aku akan berusaha untuk meminimalisir itu. Tapi kalau itu emang sesuatu yang nggak bisa aku hindari, ya udah aku akan berdamai dengan itu. Aku akan mulai beradaptasi dengan itu. Jadi kalau aku sih caranya, aku memang suka healing dengan diriku sendiri. Tapi kalau ada temen ya it's okay, lebih bagus ya. Aku juga pernah kok tiba-tiba capek banget, terus akhirnya aku langsung ke Banyuwangi pada hari itu juga, no planning gitu ya. Terus ke rumah temenku yang emang ada di sana gitu, dan aku ya say hi buat dia, terus jalan-jalan di sekitar Banyuwangi itu, dan ya we're having fun gitu. Oke. Buat talkers yang ada di rumah, kalian bisa tuh ya ngelaksanakan solusi-solusi atau cara-cara yang udah disampaikan oleh Kak Tika barusan. Nih, buat kalian yang lagi burnout, lagi feeling down, apalagi lagi capek-capeknya, it's okay gitu ya. It's normal gitu, dan kalian bisa mengatasi dengan beberapa cara yang udah disampaikan oleh Kak Tika barusan. Ngobrol dengan diri sendiri, jalan-jalan dengan diri sendiri gitu ya teman-teman. Nah, ketahuan jomblonya ya, iya. Apa-apa sendiri gitu ya. Iya itu. Oke, kira-kira menurut Kak Tika nih, faktor apa aja sih yang bisa berpengaruh terhadap pencapaian kakak di titik ini? Oke. Pasti kalau ngomong faktor ya, itu pasti menurutku dari diri sendiri juga, dan yang tentunya adalah dari Allah juga ya. Dari faktor di luar diri kita itu pasti juga akan ada pengaruhnya. Tapi one thing adalah yang paling penting menurutku faktor dari diri sendiri itu tadi. Kalau misalkan aku juga nggak punya semangat yang tinggi buat achieve apa yang aku inginkan,
aku yakin mungkin aku juga akan bisa menggapai itu semua gitu. Cuman berkaitan dengan motivasi tadi ya yang udah aku jelasin, semuanya yang revolves around me itu pasti akan membantuku untuk bisa mencapai apa yang aku capai saat ini gitu bisa. Jadi faktor utama tetap dari diri sendiri, motivasi dari diri sendiri itu yang paling utama. Nggak akan ada yang bisa menggantikan motivasi itu. Even partnermu, even orang tuamu, mohon maaf. Tapi kalau dari dirimu sendiri emang nggak ada keyakinan ya buat kemudian bisa merubah, bisa kemudian yakin kamu bisa keluar dari zona nyamanmu dan bisa mencapai apa yang jadi tujuanmu, nggak akan bisa. Jadi dari diri sendiri itu penting banget sih. Oke teman-teman, itu perlu diingat dari diri sendiri. Berdamailah dengan diri kalian sendiri, ngobrol dengan diri kalian sendiri ya teman-teman. Perlu diingat itu teman-teman. Bener sih. Oke. Ngomong-ngomong nih ya Kak Tika, kan sekarang udah lagi gencar-gencarnya teman-teman talkers yang ada di rumah nyari beasiswa, lomba-lomba. Itu dulu nih ya Kak Tika ini kalau nyari beasiswa sama nyari lomba ini menggunakan media apa sih? Dari mana sih asalnya informasi-informasi itu? Bisa disampaikan nih ke talkers yang ada di rumah. Oke, nah berkaitan sama beasiswa nih ya Zaya. Kalau misalkan informasi itu udah banyak banget platform yang bisa kalian temui baik di media sosial, terus kemudian gak hanya di lewat sosial media ya Zaya sebenarnya, pengaruh word of mouth itu juga ya bener ya. Jadi kayak misalkan ada info dari teman kalian satu nih, terus kemudian teman kalian nyebar, akhirnya ya udah gitu. Biasanya aku taunya kalau nggak dari sosial media ya udah dari temanku sendiri gitu. Kalau dulu ketika aku kuliah S1 ini aku dapetnya PPA dan juga Genbi nih Iza. Kalau PPA ini bisa kalian dapatkan dari institusi kalian sendiri, dari fakultas ya. Aku nggak tahu nih PPA masih ada atau enggak gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan dari Genbi ini memang dia punya kerjasama dengan Universitas Jember gitu. Jadi buat kalian yang kalau nggak salah mulai semester 3 ya, boleh banget tuh coba beasiswanya si Genbi ini dari Bank Indonesia gitu. Nah, jadi ada banyak platform, misalkan aku juga kalau cari-cari info tentang scholarship biasanya dari web salah satu web scholarship yang terkenal. Kalian bisa searching aja di Google, itu biasanya dia muncul di paling atas gitu ya. Terus kemudian di Instagram itu juga banyak banget deh, di event mahasiswa bisa, terus kemudian platform scooters bisa juga. Jadi ada banyak banget sih platform yang buat memberi kita informasi terkait dengan beasiswa atau lomba-lomba ini. Jadi kalian explore sendiri deh, banyak banget kok. Kalian ketik aja beasiswa buat mahasiswa gitu, kayak itu nanti muncul semua gitu sih Iza. Banyak-banyak searching aja, jangan searching yang viral-viral aja gitu ya. Kak Tika ngerasa bosen nggak sih di sini terus suasananya? Oke, talkers yuk langsung aja kita explore BRI World lebih dalam lagi karena suasana di sini udah mulai bosen ya. Kita pindah-pindah yuk talkers. Oke. Nah itu dia talkers, media-media yang bisa kalian gunakan untuk mencari informasi mengenai lomba dan juga beasiswa. Nah kalian bisa langsung cari aja sekarang yang sudah dikatakan oleh Kak Tika barusan. Menempuh pendidikan itu juga penting, tapi jangan lupa juga untuk mencari beasiswa dan juga lomba-lomba. Seperti itu teman-teman. Oke, Kak Tika di sini akhirnya kita sudah sampai nih ke pertanyaan yang paling terakhir nih Kak Tika. Boleh nggak kasih tahu ke kita nih Kak Tika, hal-hal apa aja sih yang harus dilakuin mumpung kita di sini kita masih mahasiswa sebelum akhirnya nanti kita menyesal yang ketika waktu kuliah itu nggak dilakuin gitu loh Kak Tika. Atau mungkin dari pengalaman pribadi Kak Tika ada hal yang disesali nggak karena nggak dilakukan semasa kuliah gitu. Sekaligus juga jangan lupa kasih pesan-pesan juga untuk talkers yang ada di rumah. Oke, baik Zah. Jadi terkait dengan penyesalan ya yang aku sesali selama kuliah,
sebenarnya kita nggak boleh nyesali ya semua yang udah kita lewati gitu. Jadi kayak kita juga nggak akan bisa mengulang hal itu gitu. Cuman one thing sih yang aku sesali adalah ketika kuliah dulu mungkin aku kurang effort ya buat ngajuin pendanaan bagi beberapa lombaku yang seharusnya kalau misalkan aku ngajuin, aku bisa tuh berangkat gitu. Jadi kayak aku dulu mungkin karena terlalu capek gitu ya. Jadi kayak karena birokrasi mengajukan pendanaan ini juga agak susah pada waktu itu. Jadi ya udah deh, aku juga akhirnya nggak ngelanjutin gitu. Nah itu sih yang aku sesali. Jadi buat teman-teman kalau di sini mau ikut lomba terus butuh pendanaan, go for it gitu. Ajukan deh, coba kalian harus ya udah luangin waktu kalian emang buat ngurusin itu gitu. Nah tapi kalau aku dulu ya emang gara-gara aku agak sedikit males juga jadi nggak aku urusin. Itu sih yang aku sesali. Terus yang kedua yang aku sesali ya, waktu aku kuliah dulu masih belum ada program MBKM. Nah bagi teman-teman talkers di rumah yang emang udah ada nih, ya udah manfaatin program itu sebaik mungkin dan gunakan program itu emang buat menggali potensi dan kesempatan kalian untuk bisa langsung terjun di dunia kerja gitu. Nah itu sih yang eman banget sebenarnya waktu aku lulus baru ada program itu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa sih ya. Nah jadi pesan-pesan buat kalian semua nih, selama masa kuliah gunakan waktu kalian itu semaksimal mungkin. Maksimal kuliah udah 4 tahun aja deh. Oke deh, boleh deh kalian explore banyak hal gitu, tapi jangan lupa ketujuan utama kalian gitu. Mungkin satu hal juga yang mungkin aku pesan buat kalian adalah coba untuk mastering di satu hal. Kalian boleh pelajari banyak hal, tapi coba mastering di one thing yang orang lain mungkin nggak bisa gitu. Jadi kalau kamu emang udah punya suatu skill yang membedakan kamu sama orang lain, itu akan memberikan suatu nilai lebih, value yang lebih buat diri kamu. Jadi please mastering one thing sebelum kamu keluar dari dunia perkuliahan ini. Mungkin itu aja sih dari aku, Iza, pesan-pesan buat teman-teman semua. Dan juga jangan lupa tetap semangat karena kita akan semua harus selalu terus berusaha dan nggak ada yang namanya berhenti untuk berusaha. Gitu, Iza. Oke talkers yang ada di rumah, ingat tuh pesan-pesan yang udah disampaikan oleh Tika barusan. Jangan lupa untuk diimplementasikan ya teman-teman. Di sini, saya Izati Radiah mewakili tim yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang terjadi selama podcast ini berlangsung. Dan juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Tika selaku narasumber yang sangat spektakuler pada episode kali ini. Nah, buat kalian-kalian yang ada di rumah, talkers, kalian jangan lupa untuk follow sosial media HMJM dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa and see you.